Assalamualaikum semua sahabat. Bertemu kita kembali dalam waktu yang diberikan Tuhan. Melanjutkan dialog kita, melanjutkan pertukaran ilmu dan pengalaman kita yang kita jalani dalam perjalanan ini, dalam psikologi perjalanan alam semesta ini, untuk sama-sama melihat adakah natijah, adakah pembelajaran, adakah manfaat yang kita bisa ambil dari pertemuan ini. Tentunya kembali kita landaskan kepada pemanfaatan waktu dari psikologi yang ditinggalkan oleh Baginda. Barang siapa yang hari ini dirinya sama seperti kemarin, itulah orang-orang yang merugi. Yang hari ini harinya lebih buruk dari yang kemarin, itulah orang yang celaka. Dan yang hari ini harinya lebih baik, itulah yang beruntung, itulah umatan Rasulullah. Jadi tiada harapan kami selepas pertemuan kita, di setiap pertemuan ada sedikit natijah, sedikit pembelajaran, ada sedikit kebaikan yang bisa diambil sebagai renungan, sebagai penghayatan, dan membawa angin perubahan dalam diri kita. Kemarin kita membahas tentang alam jin, baru di dalam penghantaran cerita, karena cerita ini berkaitan dengan mistis, mitos. Kalau dalam sains kita akan sebut dengan kajian metafisika, kajian yang secara fisik tidak bisa ditangkap oleh panca indera, tapi bisa dirasakan dalam kejiwaan, dalam psikologi. Maka itu. Dan hari ini sains pun sudah berusaha mengkaji bagaimana alam jin sesungguhnya, bagaimana termasuk psikologi. Psikologi ini termasuk metafisika. Psikologi seseorang tidak bisa terdeteksi menggunakan sains, tapi bisa dirasakan. Bisa dilihat efeknya dari gerakan tubuh, dari raut muka, tapi tidak bisa menampilkan secara visual, apakah dalam bentuk grafis, dalam bentuk seperti dia melakukan observasi atau penilaian atau melakukan uji coba percobaan terhadap sains yang bisa dikaji, dilihat perkembangannya, dan diambil teorinya secara berulang-ulang. Kembali ke topik kita tadi. Hari ini kita coba membahas pula dari satu literatur. Jadi setiap psikologi di jalanan ini, tanpa literatur yang jelas, yang diyakini, itu akan menggoyang perjalanan. Setiap langkah perjalanan ini harus dengan keyakinan dan tentu dengan ilmunya. Apalagi berkaitan dengan alam metafisika yang tidak nampak, tidak bisa diraba oleh panca indera, tapi bisa dirasakan dalam efek perjalanan. Artinya, berdasarkan kitab suci yaitu Al-Quran, yang tentu saya sangat meyakininya, dan tentu sahabat yang lainnya di dalam beragama Islam juga meyakininya, bahwa menjadi 4 aktor utama sekarang yang dilibatkan. Jadi kalau dulu kita akan membahas adanya malaikat, aktornya, kemudian ada aktornya iblis, kemudian aktornya manusia. Nah sekarang kita tambahkan kemarin itu menjadi pelakon utama itu ada 4, yaitu adalah jin. Di mana malaikat ini adalah diciptakan dari cahaya atau nur. Tentu di dalam ilmu fisika mempunyai kecepatan yang tertinggi adalah kecepatan cahaya. Maka di dalam penghantaran sinyal-sinyal gelombang-gelombang energi atau gelombang dikarenakan kita saluran telepon, saluran visual television, kalau dulu menggunakan jaringan kabelnya menggunakan tembaga, sekarang menggunakan optik, fiber optik. Jadi menghantarkan gelombang dengan menggunakan kecepatan cahaya. Jadi apabila adanya petir, adanya hujan ribut, masih bisa ditangkap. Siaran telepon, siaran TV dalam keadaan bersih. Sebab mereka menggunakan gelombang cahaya, bukan menghantarkan lagi menggunakan kabel tembaga. Nah, seperti itu. Kada fiber optik. Makanya dulu orang yang sering bekerja di bagian menarik jaringan menggunakan fiber optik yang dari kaca begitu.
karena akan menghantarkan cahaya. Itu tidak boleh sembarangan di dalam melipat atau menggulung, dia akan mengalami kerusakan. Nah, itu ada perawatan tinggi. Ya, kita lihat sekilas. Maka iblis diciptakan dari api, dan dijelaskan iblis ini adalah dia bahagian dari bangsa jin. Nah, berarti jin ini luas. Cuma dikatakan jin, iblis dari golongan jin. Karena yang dibicarakan di dalam skenario itu hanya manusia, malaikat dan iblis, maka dikatakanlah kita asumsikan iblis ini adalah seniornya, ketuanya, ibaratnya pendekarnya atau rajanya daripada jin tadi. Namun bukan mewakili bahwa seluruh jin itu harus taat ke dia. Nanti ada lagi ayatnya. Di dalam surat Al-Jin tersendiri, Allah mengajak kita berpikir bahwa jin ini ada 3 golongan. Yang Islam, yang kafir, dan yang setengah-setengah seperti manusia serupa. Nah, mana kita bicara iblis, mana ini adalah jin yang kafir yang betul 100%. Oke? Nah, pembahasan pertama mengenai bagaimana bersikap terhadap jin, terhadap santet, pelet, guna-guna, si jundai, nasi kangkang, ilmu pitunduk, atau jin genderuwo, orang menyebutnya nenek lampir, nyebut dalam film Kerandong, Nyi Roro Kidul, apalagi jika pergi ke Sumatera sana orang memanjat dengan inya, itu jin-jin yang berwujud harimau. Ada yang berbentuk siampa, yang berwujud kera. Ada lagi yang kalau Anda pergi ke daerah Riau sampai ke atas Aceh sana sering orang menyebut dengan Aladin. Kamu siapa? Saya nenek Aladin. Saya kakek Aladin. Saya ini keturunan Aladin. Aladin ini adalah jin. Dia ada turun-temurun juga berkaitan dengan sultan-sultan. Sultan Siak lah, Raja Pagaruyung lah, Bundo Kanduang lah. Dan di daerah Sumatera Barat cenderung menggunakan inye atau datuk-datuk. Datuk Panglima Kumbang, datuk ini, datuk itu. Pada hakikatnya apakah itu semua? Maka perlu pemahaman kitab suci agar tak salah kaprah, tidak salah meyakini. Kalau salah kaprah, salah memahami, salah meyakini, maka pasti Anda dan saya kita salah bersikap. Itu dalam ilmu matematik, ilmu logika. Ketika di dalam konsep berhitung perkalian di bawah 10 kita sudah salah, maka Anda akan salah dalam perkalian tingkat lanjutan. Contoh, 5 kali 7, 35. Lalu kita berpikir 5 kali 7 karena tak mengerti perhitungan matematik, gagal di dalam matematika dasar. Logika berpikir dasar yang menghitung menggunakan kaidah lidi, jari. 5 kali 7 kita katakan 40. Maka ketika dibagi perhitungan 25 dikali 27 sudah pasti 99,9% gagal. Karena ada unsur basic di sana, Anda sudah gagal. Begitulah ketika alam jin. Ketika sosok jin, manusia, malaikat, dan iblis kita tidak faham. Lalu kita berguru kebatinan lah, mendapat saka, warisan jin nenek moyang lah, mendapatkan warisan saka macan putih, atau kalau di Sumatera jin harimau atau ular. Lalu kita akan dibisikkan oleh jin tadi. Ini adalah roh nenek moyang kamu, ini roh kakek kamu, roh datuk-datuk kamu. Mereka itu roh orang wali, orang kita 90% percaya. Tanya diri Anda. Tanya diri kita, betul atau tidak? Ketika Anda percaya begitu, Anda patut pertanyakan. Sahkah sholat Anda di sisi rububiyah? Di sisi undang-undang Tuhan? Ketika Anda meyakini bahwa itu semua roh nenek moyang, roh datuk-datuk Anda, maka Anda menolak kitab suci. Dalam pemahaman kitab suci, setelah manusia itu mati, wafat, roh itu ditarik oleh malaikat maut, digenggam, tidak ada yang bisa melawannya, dicampakkan ke alam barzah, alam kubur, dikawal ketat. 2 malaikat mungkar dan nangkir diazab di dalam kubur. Digambarkan orang berzina, kelaminnya ditusuk berkali-kali sampai kelamin itu hancur dengan api. Sampai memekik-mekik, diazab berbagai macam, menjerit minta tolong. Sampai berkata di dalam Quran,
Ya Robbi, ya Tuhan, tolong keluarkan kami. Tolong, kami akan bertaubat. Tolong, tak tahan. Kalau Anda paham itu, bagaimana mungkin roh nenek moyang bisa keluar setelah meninggal, masuk menjelma menjadi harimau, macan putih, ular, siampa, monyet. Mana dia bisa melepasi dua malaikat yang dahsyat? Lalu dengan keyakinan seperti itu berarti menolak Quran. Lalu kita sholat, yakin pula masuk surga. Dengan alasan yang penting baca 2 kalimat syahadat, mestinya masuk surga. Sebab ada yang ceramah, yang motivasi. Katanya kalau kita dah hitam, masuk neraka jahanam, gosong, seperti ayam goreng, hangus, ditarik kembali, dilempar ke surga. Tanya kepada yang berceramah, yang motivasi, sudah pernah masuk surga belum? Ada dasar pemahaman syahadat, 2 kalimat syahadat dalam makna yang luas. Sorry guys. Oke, kita lanjut. Jadi di dalam skenario dasar untuk membuang pemikiran negatif terhadap jin, untuk tidak menakuti jin, adalah landasan terkuat surat Al-Baqarah surat 2 ayat 30, ayat 40 yang kita sering dengar. Jadi ketika ada 2 kekuatan utama di sorga, yaitu malaikat dan iblis, Allah tidak minta pendapat, tapi Allah memberikan info. Allah memberikan information, Allah memberikan mensuarkan, Allah mengiklankan. Jadi iklan itu dari bahasa Arab, iklan, pemberitahuan. Jadi iklan itu pemberitahuan. Apa kata Allah? Surat 2 ayat 30 sampai 40. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah, wahai malaikat. Pada saat itu di situ juga ada iblis, tapi Tuhan tidak menyebutnya iblis. Tidak ada rasa kemarahan sebab posisinya baru pemberitahuan. Aku hendak menciptakan seorang khalifah di muka bumi, manusia maksudnya, di depan malaikat. Yang pertama itu yang protes. Ini protes loh. Komplain adalah malaikat. Apa kata malaikat? Qalu ataja'alu fiha. Kenapa kau turunkan padanya? Fiha. Ataja'alu ja'ala. Ataja'alu fiha. Kenapa kau ciptakan, kau proses padanya? Ataja'alu fiha may yufsidu fiha. Nanti manusia ini berbuat kerusakan. Sebab kata malaikat, kami orang yang selalu taat. Sekarang kau hendak menciptakan makhluk yang di dalamnya engkau beri ketaatan, kau beri hawa nafsu, sifat pembangkangan. Akan ada mayufsidu, berbuat kerusakan. Wayasfikut dima'a, nanti berbuat tumpah darah. Kata malaikat, kalau kau ciptakan juga si Benny nih, si Alek nih, nanti dia berbuat kerusakan. Dia membunuh, memperkosa, selingkuh, korupsi, anak orang anak dia, istri orang istri dia. Untuk jabatan dia muja setan, nanti buat pesugihan, tumbal. Untuk menaklukkan dia pakai cincin. Di mana-mana orang pakai cincin sekarang, tapi cincinnya diisi. Auranya aura pengasih. Lalu dia merasakan playboy hebat. Nanti dia buat begitu. Apa kata Tuhan? Qalu inni a'lamu ma la ta'lamun. Oh no malaikat. Itu asumsi Anda. Boleh berasumsi. Tapi kamu, malaikat, tidak mengetahui apa yang aku ketahui. Qalu inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu yang kamu tidak tahu. Berarti malaikat tidak boleh membaca masa depan. Malaikat berbuat hanya apa yang diperintahkan. Jadi malaikat berjalan hanya atas perintah, tidak ada inisiatif, tidak ada inovatif, tidak ada kreativitas. Ketaatan mutlak, A buat A, tak boleh tambah B. Jadi siapakah makhluk yang tidak pernah berbuat bid'ah di muka bumi? Malaikatlah satu-satunya. Nggak boleh A tambah B supaya bagus, tak ada. Nggak akan ada kalau di malaikat B tambah bagus, tak ada. Kalau malaikat dulu disuruh gosok membersihkan mulut dengan siwak saja. Sampai tua pun pakai kayu siwak. Karena manusia kreatif, maksud hadis itu adalah kebersihan mulut, maka pakai odol, sikat gigi. Itu manusia. Ceboklah kamu, beristinjaklah kamu dengan batu.
Ataupun dengan Daud, jangan menggunakan tulang karena itu makanan saudaramu bangsa jin. Kalau malaikat sampai tahun sekarang malaikat akan cebok dengan batu, beristinja, membersihkan berak dengan batu di ekor kita. Mesti ada bau busuknya, tak bisa batu bersih. Karena manusia kreatif, inovatif, manusia mulai dengan tisu, lagi bersih daripada batu. Setelah dengan tisu, ketika air sudah mulai banyak, dengan sabun, dengan detol, dengan apa lagi kreatif. Nah, oke, kita lanjut. Jadi, mengapa kau tidak menciptakan makhluk berbuat kerusakan? Kata Tuhan, kamu tidak, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui yang kamu tidak ketahui. Lalu, untuk membuktikan itu, Allah membekali. Ingat, Allah membekali yang termahal dari manusia. Sahabat semua adalah kepala kita, pemikiran kita. Maka, Allah wa'allamal adama, dimasukkan, ditransferkan ke dalam pemikiran. Maka ada nanti, afala tafakkarun, tidakkah kamu berfikir? Afala ta'qilun, tidakkah kamu berakal? Afala tazakkarun, tidakkah kamu mengingatnya? Maka Allah masukkan di sini. Wa 'allamal adama, dimasukkan ke dalam pemikiran Adam, asma'a kullaha. Diajarkan, di wa 'allama, diajarkan ilmu kepada nama-nama benda semua. Maka jangan sekali-kali mengaku orang alim kalau kita cuma baru belajar ilmu tafsir, ilmu fikih. No. Orang alim asma semua harus ikut seperti Adam. Biologi, neurologi, metafisika, belajar fisika partikel, pancaran elektron. Bagaimana kita membuat lampu listrik? Harus ada pancaran elektron belajarnya. Bagaimana pembelahan inti, fusi, bagaimana kita menggunakan sinar laser. Bagaimana kita boleh melihat, mendeteksi gelombang, menggunakan gelombang, contoh mensensor keadaan bayi. Bagaimana kalau kita tak mengerti pembelahan inti dan fisi dan fusi, menggunakan sinar gamma, beta untuk mendeteksi kandungan di dalam tanah, barang tambang. Bagaimana kalau kita bisa menggunakan mengubah dunia dengan alat-alat besi kalau kita tak mengerti ilmu metalurgi? Itu sangat luas. Jadi bagaimana seperti biologi. Nah, wa 'allamal adamal asma, ajarkan kepada Adam semua. Jadi manusia dikatakan menyebabkan malaikat dan iblis itu kalah nanti adalah karena diajarkan seluruh ilmu. Maka seorang dokter itu disebut alim. Jangan merasa karena, contoh saya sering bicara psikologi, latar belakangnya ada panduan kitab suci, dapat secebis ilmu, belajar berapa tahun, lalu merasa saya alim. Tidak, dokter itu lebih alim dari kita. Tak seorang yang pandai tafsir pun bisa, hanya dengan doa sembuh. Kalau begitu, tak usah ada rumah sakit. Sakit apa aja dia baca doa sembuh. Tuhan tidak menyuruh begitu. Alamal aldamal asma kullah. Tiap-tiap. Reproduksi. Ada lagi ilmu saraf. Yang saraf putus. Yang jiwanya betul-betul gila. Ada. Ada lagi yang namanya neurologi. Bermacam bidang kedokteran. Pembedahan. Jadi belajarlah seluruh ilmu. Wa alamal adamal asma kullaha. Setelah diajarkan Adam diisi segala ilmu, tidak boleh dikotomi, dipisahkan. Oh, ini ilmu akhirat. Ilmu akhirat adalah ilmu tafsir, ilmu hadis. Ilmu kedokteran ini bukan ilmu akhirat. No. Itu pekerjaan Snok de Hogronje. Psikologi Belanda ditambah dengan dikotomi ilmu, pemisahan dari setelah Islam runtuh. Bagaimana menghancurkan Islam, pisahkan ilmu dia, seolah-olah ilmu akhirat itu adalah ilmu agama saja. Yang belajar tauhid, belajar tafsir, belajar hadis. No. Ilmu kedokteran itu adalah ilmu agama. Ilmu akhirat. Ilmu dunia. Jadi nanti kita bahas kenapa ilmu kedokteran bisa disebut ilmu akhirat nanti. Itu biarkan dalam tanda kutip, tanda tanya. Kita lanjut. Setelah diajarkan Adam seluruh ilmu, maka wa alamal adama akullaha summa aradahum, setelah Adam paten, setelah Adam mumpuni, summa aradahum alal malaikah, dihadapkan kepada malaikat yang tadi komplain, yang protes. Lalu Tuhan tanya, wahai malaikat, aradahum alal malaikah. Lalu Tuhan berkata, ambiuni bi asma'iha ulai in kuntum shadiqin. Wahai malaikat, kalau memang engkau hebat, kalau memang ente hebat, mentang-mentang ente taat, coba sebutkan ilmu yang lain. Di luar ketaatanmu, benda-benda yang banyak di ilmu yang lain.
Kamu sebutkan ilmu psikologi, neurologi, ilmu kedokteran, ilmu lain, ilmu bumi. Apa kata malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Tuhan kami, sebenarnya kami punya ilmu sekedar secebis yang Engkau berikan. Di luar ilmu ketaatan yang Engkau berikan dan segala perintah, kami tak tahu langsung. Engkaulah yang maha berilmu, Engkaulah yang maha memutuskan. Inna antal alimun, yang maha alim, dan hakim yang memutuskan. Yang menghukum sebagai hakim, bahasa Indonesia pun hakim. Jadi begitu. Jadi sama kita hari ini. Dengan S1, S2, S3, wah merasa hebat. Tidak, itu sebatas yang Allah cebiskan. Jadi mana saja ilmu tadi. Lalu kemudian karena namanya malaikat sudah berserah, tidak mampu mengurai, tidak mampu mentransfer, menjelaskan ilmu yang Allah beri, maka baru setelah ada pengakuan dari malaikat akan kemuliaan manusia tadi, maka Allah tunjukkan kemuliaan. Ya Adam, ya Adamus, anbihum bi asma'ihim. Oke Adam, kau terangkan nama-nama benda itu kepada mereka. Jelaskan ilmu psikologi, ilmu neurologi, ilmu reproduksi, ilmu metafisika, ilmu metalurgi, ilmu geografi. Jelaskan kepada mereka. Bagaimana wawasanmu Adam? Jadi disuruh menerangkan. Setelah menjelaskan ilmu tadi, Adam bisa menjelaskan segala problem yang ada. Kalau kita gambarkan hari ini problem kehidupan, maka malaikat terdiam. Lalu Tuhan berkata, jadi alam akul lakum, bukankah aku tak katakan kepadamu, aku mengetahui yang tidak kamu ketahui. Aku boleh memproses Adam yang kamu remehkan tadi menjadi makhluk yang mulia dan luar biasa. Maka barulah ayat selanjutnya Tuhan katakan, wa iskulna lil malaikah. Lalu Allah katakan kepada Adam, isjudu li Adama. Sujudlah kalian semua kepada Adam. Fasajadu. Dia sujud seluruh kekuatan malaikat. Ilal iblis. Ada satu kekuatan. Satu gelombang energi yang diciptakan dari api. Yaitu iblis. Bermakna di surga itu ada dua kekuatan. Kekuatan nur, cahaya yaitu malaikat. Kekuatan dari energi api yaitu iblis. Dua-duanya ada. Begitu disuruh sujud, malaikat sujud. Yang satu tidak mau. Ilal iblis aba wastakbara. Pertama sifatnya sombong. Yang kedua takbara, takabur. Maka minal kafirin. Maka ini pelajaran yang dasar dari ilmu dasar. Matematika dasar. Kalau kita katakan ini Islam dasar. Psikologi jin dasar. Bahwa yang menyebabkan seseorang makhluk disebut kafir bukan keluar dari Islam. Jadi jangan kita hanya menyebut, mempatenkan orang di luar Islam, orang kafir. No, jangan begitu. Iblis itu dulu diperintah oleh Tuhan. Ada di surga. Iblis bukan di neraka loh. Ustadz, kiai, siapa saja ahli agama belum pernah masuk surga loh. Iblis di surga loh. Tapi karena sombong, takabur, lalu melanggar perintah Tuhan, maka minal kafirin, maka disebut orang yang engkar. Maka di dalam dihubungkan oleh zaman sekarang istilah kafir dengan bahasa Inggris cover. Karena bunyinya sama, irama sama, maka mungkin kajian linguistik mempunyai makna yang sama. Sebab cover artinya menutup. Maka kafir itu atau kafir juga menutup hatinya karena sombong dan takabur. Oke saja. Dalam literatur Quran, cover atau kafir itu ada juga yang berarti petani, pengolah. Ada juga yang berarti menolak. Jadi maknanya luas. Kajiannya begitu. Mungkin puluhan makna. Yang tentu makna tertinggi diselaraskan dari makna ayat. Dan tentu kajian orang-orang alim yang lebih tinggi. Tapi secara umum itu yang bisa kita jelaskan. Nah, ketika iblis ini menolak sujud dan takabur, malaikat sujud. Maka dipahami yang pertama di situ. Jadi setelah dalam kesujudan tadi. Jadi sujudnya malaikat bukan berarti malaikat menyembah manusia. Bukan berarti sujudnya malaikat mengakui manusia itu punya kelebihan, mampu menerima ilmu yang disampaikan Tuhan tadi, diolah mempunyai kreativitas, inovatif, dikembangkan, lalu mengelola hawa nafsunya yang tadinya malaikat cemas, timbul pertumpahan darah, timbul perzinaan, perselingkuhan, korupsi. Ilmu
keinginan yang dasar dia kelola, dia pakai untuk sebuah tenaga berkreativitas, berinovasi untuk beribadah. Itu yang malaikat tak mampu. Maka malaikat sujud artinya menyerah, mengakui. Ya, monggo, sampean hebat kamu. Maka sujudnya bukan menyembah seperti solat. Sebab yang berhak disembah sujud hanya Allah semata. Sujudnya berarti malaikat di mana saja dan kapan saja akan mengkawal, menjaga, melindungi lahiriah dan batinnya siapa saja pelakon kitab suci, siapa saja yang menegakkan aturan Allah dilindungi oleh malaikat. Ini dihubungkan dengan surat 41 ayat 30, Al-Fussilat ayat 30. Wa isqala rabbuka lil wa isqala apa? Wa qala innal ladzina qalu rabbuna Allah, barang siapa yang berkata rububiyah, Rabbnya, tarbiyah, peraturannya, pendidikannya adalah Allah. Tidak akan berzina, berjudi, pakai peraturan Tuhan. Fastaqamu, lalu istiqomah, bulat pendirian apapun terjadi. Fa anzalal malaika, aku turunkan kepada mereka, aku kirim kepada mereka malaikat yang berkata, wala tahzanu wala da'ufu, jangan takut, jangan sedih, jangan lemah, bergembira dengan surga. Jadi di sana kaitannya. Nah, itu nanti kita membuka kajian banyak beberapa buku atau kita baca bahwa mentafsirkan, mentranslatekan ayat dengan ayat Quran dulu. Buya Hamka pun menerangkan dalam beberapa bukunya, tafsirkan Quran dengan ayat Al-Quran. Jadi menafsirkan Quran dengan ayat Al-Quran dulu. Setelah tidak ketemu tafsirnya, baru tafsirkanlah ayat Al-Quran dengan hadis sahih. Baru yang terakhir tafsirkan dengan ijma', dengan qiyas, dan selanjutnya kepada orang yang ahlinya. Jadi genggam Quran dulu. Sebab Quran pun ada arti yang sudah jelas. Tuh, makanya kita harus buka setiap hari. Jangan penjarakan Quran. Kita lanjut. Dari pemahaman kesujudan tadi malaikat, nah di sini iblis yang tidak mau sujud, wakana minal kafirin, maka Allah marah. Kenapa kau tidak mau sujud kepada Adam? Kenapa kau sombong? Maka pergilah kamu keluar dari neraka. Surga ini adalah satu yang sakit dendam yang luar biasa. Sakit hati bukan 7 turunan loh. 1000 keturunan kalau perlu. Sampai dunia berakhir, tak akan kulepaskan dirimu, wahai Adam dan keturunan. Sampai hari kiamat kalian takkan kulepaskan. Gara-gara kalian, jasaku mengelola alam semesta, melaksanakan perintah Tuhan dulunya menjadi sirna di mata Tuhan. Hanya gara-gara kesombonganku sedikit dan aku tidak mau sujud kepadamu. Ternyata hilang musnah di mata Tuhan nilai ketaatanku. Gara-gara engkau makhluk baru datang. Maka awas kamu. Aku akan hantarkan kamu bersama diriku ke dalam neraka. Maka ya Tuhan, kepalang basah, kalau sudah main air basah, main api terbakar, panjangkan umurku. Aku terima segala tantanganmu, segala resikomu, segala hukumanmu, masuk neraka, no problem. Tapi beri saya panjang umur sampai hari kiamat. Akan kuseret seluruh manusia ke dalam neraka jahanam. Akan kubuat dia selingkuh, akan buat berzina, berjudi, korupsi. Akan kubuat sampai dia sakit, lumpuh, masuk rumah sakit, terkapar dan tidak sempat bertobat seperti Fir'aun. Bahkan ketika hajat sudah seminggu mau mati, baru di situ hanya menyesal dan menyesal. Akan aku buat sebegitu. Apa kata Tuhan? Oke, buatlah. Datangilah dari depan muka belakang. Tapi ingat, kamu tidak akan mampu. Aku jaminkan kau tak akan mampu mengganggu hambaku yang soleh. Ingat teman-teman, kalimat ini pegangan kita. Selagi Anda ada kesolehan, selagi ada itikad baik, walaupun kita banyak dosa, selagi ada keinginan kembali, selagi ada keinginan membuka kitab suci, selagi ada menggenggam keyakinan Tuhan, Anda tak akan bisa dirasuk oleh jin. Masa kalau itu juga tak ada keyakinan, bahwa dengan ucapan Tuhan kita tidak yakin, buang sajalah seluruh kitab suci itu. Tanggalkan saja keislaman kita. Keislaman itu, aslam itu yakin dan ya tunduk. Sementara Anda tak yakin, untuk apa Anda Islam? Tapi kan saya kotor, saya berkorupsi, pernah berzina, no problem. Bukan saya menyuruh loh. Artinya Tuhan Maha penerima tobat. Hari ini stop, bulatkan keyakinan. Aku fastaqamu, saya ingin bertobat. Maka akan ada malaikat turun. Oke, kita lanjut. Sejak kejadian itu, iblis berusaha mendatangi manusia dari depan belakang dan dia tidak pernah mati. Jadi perbedaannya, yang disebut iblis, dia tak akan mati sampai hari kiamat. Adapun golongan jin,
Dia akan ada mati dan hidup seperti manusia. Nanti kita bahas spesial surat Al-Jin. Ada mati, ada hidup sama seperti manusia. Nah, jin ini spesial. Apakah jin ini iblis ini nenek moyang jin? No. Saya tidak berani memberikan bahasan sampai di sana karena literaturnya tidak ada. Mungkin orang-orang alim lebih pandai, tapi yang jelas dia adalah rajanya, pendekarnya saat itu. Pendekar dalam arti ada dua kutipan nanti. Bahwa jin juga ada kerajaan-kerajaan jin yang Islam tapi di surga. Berarti ada kekuatan tertinggi. Satu kekuatan sifat negatif. Allah ciptakan juga sebagai pembanding. Kekuatan positif tertingginya di luar Tuhan adalah malaikat, ketaatan. Kekuatan keingkaran, hawa nafsu, kejahatan adalah iblis, dua di surga. Manusia lahir dicampur dua sifat. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Surat 90 ayat 9, 10, 11. Sifat takwa dan sifat ingkar. Ayat yang lainnya literasinya surat 90 ayat 10, ayat 11, 12. Wahadaina najdain, kuberikan kepadamu dua jalan. Jadi kita diberi dua jalan. Kalau tadi fujur, sombong seperti iblis dan takwa seperti malaikat. Sekarang wahadaina najdain, dua jalan. Yang satu jalannya mendaki lagi sukar. Jadi jalan kanan nih golongan mendaki lagi sukar, yaitu berarti yang sebelah kiri jalannya kanan mendaki lagi sukar adalah membebaskan hari kelaparan, menolong fakir miskin itu. Terus melepaskan perbudakan seks, perbudakan nafsu, perbudakan kebodohan, perbudakan kemiskinan, perbudakan buta huruf, macam-macam. Luas maknanya, translate sendiri. Nah, yang sampai di situ saja Allah tak menjelaskan mana jalan satu lagi, maka akal, dalil akli namanya, dalil akal, dalil berpikir karena lawannya adalah mendaki lagi. Karena maka opposite lawannya adalah menurun lagi mudah. Mana yang menurun lagi mudah? Selingkuh, berzina, judi, korupsi, pesugihan, jalan mudah. Maka kata Tuhan, jalan yang mendaki ini golongan kanan, yang sebelah kiri golongan kiri. Nah, kalau Anda kaji lebih lagi banyak menemukan. Jadi dua jalan. Maka dari teori ini jangan sekali-kali takut dengan alam jin. Bukan kesombongan kita mulia, karena di dalam kita sudah ada unsur gelombang energi negatif, yaitu hawa nafsu. Sifat hawa nafsu, ketombongan, kefujuran, kefasikan yang diambilkan, dinisbatkan dari sifat yang ada dalam iblis. Di dalam badan juga ada ketakwaan yang dinisbatkan dari sifat malaikat. Nah, manusia tidak mau hanya disuruh mutlak takwa atau nafsu mutlak 100% ketakwaan taat seperti malaikat atau kejahatan 100% seperti iblis. No, manusia diberikan dua sifat lalu diberikan akal, mata, telinga, hati untuk pilih kendalikan ini. Anda pilih dia di dalam kebaikan surga sampai akhir hayat. Anda pilih mata, telinga, hati membelok ke jalan nafsu neraka. Anda pilih mata, telinga, hati jalan ketakwaan, Anda berubah wujud, berbentuk sifat-sifat malaikat. Itu yang dikatakan malaikat berwujud manusia. Manusia yang punya sifat malaikat. Mentegakkan kebenaran, segolongan umat mentegakkan kebenaran, membela keadilan. Ketika Anda memilih sifat negatif, maka Anda ada disebut manusia berwujud iblis. Perkosa, merampok, termasuk yang kita cerita oknum ustadz, oknum kiai, oknum pemuka agama, apa saja di mana saja melakukan pencabulan, perkosaan itu no problem. Jadi surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 40. Kalau kita dengar banyak hadis-hadis lain dari yang kita dengar, kita pelajari, kita baca surah Al-Baqarah, maka rumah Anda terhindar dari gangguan jin. Ya kenapa tidak? Dalam surah Al-Baqarah basic dasar penciptaan 4 kelompok. Malaikat, iblis, jin, manusia. 4. Tuh. Nah, kalau memahami teori ini, maka artinya kita akan tersadar, maka jin tidak boleh merasuk kita. Masa sombong? Kalau dites, jangan Anda berkata tes. Kalau saya santet, jangan berkata santet. Belum Anda berbuat kebaikan, baru berbuat kejahatan, baru niat mau menyantet orang, mau mengetes, mungkin nyawa Anda dicabut oleh Tuhan saat itu. Percaya tak? Ayo. Takut tak? Ketika kita berbicara Tuhan, berbicara Allah, siapapun akan bergetar hatinya. Ya, demikian saja kebenaran semata-mata dari Tuhan. Jangan ragu-ragu, sampaikan kepada orang lain, subscribe-kan. Labelkan, tandakan kepada orang lain, disubscribe-kannya di hati orang lain. Sampaikan dengan bahasa Anda tersendiri. Itu yang terpenting dari nilai kehidupan. Adapun subscribe kita sampaikan, subscribe di channel ini, jika Anda subscribe tentu alhamdulillah untuk menyebarkan pengalaman kita, semoga ada manfaat. Jika ada kesalahan, ketidakcocokan, saya mohon maaf, itu kesalahan saya sendiri.
Seandainya ada perbedaan, kita tidak perlu mengatakan ini bid'ah, ini salah paham, Anda salah paham. Jangan. Cukup katakan bukan salah paham, beda paham. Ini namanya beda pemahaman. Kenapa beda pemahaman? Karena beda literatur. Perbedaan pemahaman, perbedaan dari guru-gurunya, perbedaan dari cara hipotesanya. Tuh, maka profesor itu mempunyai teori yang berbeda-beda, mereka berbeda dari pengalamannya. Jadi dari perbedaan itu ambil saja natijahnya. Oh, jadi dari perbedaan itu melahirkan suatu kedasatan. Tapi kalau kita tidak, ini tidak, Anda salah paham, bid'ah, kita akan melebar, kita akan sempit, tidak akan pandai-pandai jadinya. Adapun perbedaan ini, salah berbeda paham ini tidak bisa diterima juga, sakit hati sembarangan ngomong. Dulu masa Nabi nggak ada, masa ini nggak ada, ya saya mohon maaf dan kita akan sempurnakan lain kesempatan. Masukkan ke kuping kiri, keluarkan di kuping kanan. Oke? Maka kita tutup dengan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.